Ye Yan akan menghajar kalian sampai puas. Keheningan melanda lapangan Gunung Wanyan. Semua yang terjadi lebih mengejutkan dibandingkan Ye Yan yang mengalahkan 4 akademi besar. Namun, Ye Yan hanya tersenyum pahit melihat wajah gadis muda yang berada di depannya ini. Dia dan Ming Ruoyu saling mengenal sejak kecil. Alasannya adalah Ye Xiaotian mengenal ayah Ming Ruoyu yang bernama Ming Zhongtian. Kedua ayah mereka adalah sahabat karib sehidup semati. Ming Zhongtian sering menitipkan Ming Ruoyu di kediaman keluarga Ye saat mereka masih kecil, lalu pergi bersama Ye Xiaotian. Ming Zhongtian dan Ye Xiaotian akan pergi selama beberapa bulan atau setengah tahun, meski sampai saat Ye Yan tidak tahu mereka pergi kemana dan untuk apa. Namun karena hal itu Ye Yan dan Ming Ruoyu menjadi teman bermain dengan hubungan yang sangat baik. Saat itu, Ye Yan suka membelai ujung hidung Ming Ruoyu. Bahkan dia juga suka menggaruk-garuk telapak kaki Ming Ruoyu. Dahulu Ye Yan tidak banyak berpikir dan hanya merasa hal itu adalah permainan yang menarik saja. Seandainya keluarga Yun tidak memaksakan kehendak untuk mengatur pertunangan dengan keluarga Ye, mungkin berdasarkan hubungan baik antara Ye Xiaotian dan Ming Zhongtian takutnya mereka sudah membicarakan tentang masalah pernikahan antara Ye Yan dan Ming Ruoyu. Namun, Ming Zhongtian telah mengajak Ming Ruoyu pergi sebelum Ye Xiaotian meninggal dan tidak pernah kembali lagi. Setelah beberapa tahun berlalu, Ye Yan bertemu lagi dengan Ming Ruoyu. Ming Ruoyu masih sama seperti sebelumnya. Dia tidak memandang remeh Ye Yan dan bersikap sombong hanya karena kejatuhan keluarga Ye. Ming Ruoyu sekarang adalah gadis muda terhormat, tetapi sikapnya pada Ye Yan masih sama seperti dulu. Dulu saat Paman Ye, aku dan ayah sudah tidak berada di Kekaisaran Wanyan. Ada lagi tentang keluarga Yun dulu. Ming Ruoyu saat ini menatap Ye Yan. Ming Ruoyu jarang tinggal di Kekaisaran Wanyan selama beberapa tahun belakangan ini. Beberapa hari yang lalu Ming Ruoyu baru tahu tentang semua tindakan yang dilakukan keluarga Yun. Ming Ruoyu nyaris pergi ke Sakte Yun Chao untuk mencari Yun Feksu sambil marahnya. Namun, dia datang kemari dulu setelah mendengar Ye Yan telah masuk ke Akademi Wanyan. Aku mengerti. Serahkan semua padaku, kata Ye Yan sambil menatap Ming Ruoyu dengan lekat. Dulu Ye Xiaotian pernah bercerita jika status keluarga Ming tidak biasa. Hubungan pertunangan mereka pasti akan berjalan lancar seandainya Ye Yan memiliki perasaan pada Ming Ruoyu. Namun, dulu Ye Yan masih kecil, mana mungkin memahami tentang hal itu. Selanjutnya, semua yang terjadi. Ming Ruoyu melihat tatapan mata Ye Yan yang tegas, lalu segera menganggukkan kepala. Dia percaya Ye Yan pasti memiliki rencananya sendiri. Terlebih lagi, Ming Ruoyu percaya Ye Yan pasti akan menginjak-injak Yun Feksu dengan kakinya sendiri. Uhuk-uhuk. Saat ini, wakil Akademi Gao Qiu terbatuk sesaat. Gao Qiu tersenyum pahit jika dia tidak segera memisahkan Ye Yan dan Ming Ruoyu takutnya para murid dari Akademi Wan Yen akan segera melahap Ye Yan hidup-hidup. Selanjutnya, Gao Qiu melihat ke arah Yuan Yishui. Saat ini Yuan Yishui sedang bicara dengan suara keras. Perhitungan daun spiritual telah selesai. Ye Yan, 1362 helai. Liu Qian, 160 helai. Helang, 146 helai. Lang Xuan, 108 helai. Gao Qiu masih lanjut mengumumkan perhitungannya. Yue Shan, 72 helai. Mengenai para murid yang lain, semuanya tereliminasi. Kompetisi murid baru kali ini hanya ada peringkat 13 besar. Liu Qian, Helang lainnya sangat gembira mendengar pengumuman tersebut. Mereka tidak menyangka bisa masuk peringkat 3 besar. Sementara daun spiritual milik mereka, semuanya didapat dari Ye Yan yang membagikannya untuk mereka. Kini mereka melihat Ye Yan dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Hahaha.
Zhou Kui tertawa terbahak-bahak lagi. Saat ini adalah puncak kejayaan bagi Akademi Huo selama 20 tahun belakangan. Mengenai para petinggi dari 4 akademi besar lainnya, raut wajah mereka tampak pucat, bahkan Jinting menatap Gao Qiu dengan sangat kesal. Semua orang tahu betul tentang hasil kompetisi hari ini, untuk apa mengumumkannya sekali lagi? Ye Yan, kamu adalah peringkat pertama di kompetisi murid baru tahun ini. Seharusnya rekormu akan sulit untuk dikalahkan lagi. Ini adalah hadiah untukmu. Gao Qiu mengeluarkan sebuah tas penyimpanan, lalu hendak menyerahkannya pada Ye Yan. Namun, tepat pada saat itu terdengar suara teriakan nyaring seseorang. Tidak adil. Aku tidak terima. Apa? Zhou Kui mengernyitkan alisnya setelah mendengar suara itu. Pandangan semua orang beralih pada sumber suara, lalu ada yang berkata, Lu Wen. Aku juga tidak setuju. Kali ini bukan hanya Lu Wen, tetapi Wang Bai dan yang lainnya juga ikut bicara. Tenaga mereka sudah mulai kembali setelah meminum beberapa pil obat. Wajah mereka yang bengkak juga sudah mulai mengecil. Wakil Ketua Akademi, bukankah ada sebuah peraturan di Akademi Wanyan tentang perdebatan mengenai hasil kompetisi? Katanya, perlu diambil pemungutan suara antar petinggi akademi kalau ada setengah murid baru yang tidak setuju akan hasil kompetisi. Lalu harus diadakan kompetisi baru untuk menentukan pemenang sesungguhnya. Apa itu benar? Saat ini, Yun Fexia juga telah maju untuk bertanya. Apa ada peraturan seperti itu di akademi kita? Jangankan murid baru, bahkan murid senior dan beberapa tetua juga mengernyitkan alisnya. Namun, Gao Qiu, Yuan Yishui, Sun Yun, dan beberapa tetua lain melihat satu sama lain. Kemudian, Gao Qiu menjawab. Memang ada peraturan seperti itu. Memang ada. Jinting dan 4 tetua akademi besar lain tertawa terbahak-bahak dalam sesaat. Tidak disangka, benar-benar ada. Ternyata pemahaman keluarga Yun terhadap Akademi Wanyan telah melampaui kita ya. Gumam beberapa orang tetua. Juara satu kompetisi harus menerima tantangan dari 3 orang kalau ada setengah dari jumlah murid baru yang tidak setuju akan hasil kompetisi. Hasil kompetisi akan berlaku kalau juara satu dapat mengalahkan ketiga orang itu. Namun, kalau juara satu sampai kalah, 3 penantang dapat bertarung untuk memperebutkan juara satu. Jelas Gao Qiu, tetapi nada suaranya terdengar datar. Tidak peduli karena faktor keberuntungan atau lainnya, tetapi mereka semua melihat sendiri cara Ye Yan merebut juara satu. Formasi magis menyapu segala rintangan, bahkan mereka sebagai tetua tidak protes. Kenapa Yun Feixia malah menggunakan peraturan yang telah lama diabaikan untuk mencari pembenaran? Keluarga Yun, apa mereka harus mendapatkan peringkat 1? Ternyata benar-benar ada. Kalau begitu, Wakil Ketua Akademi tolong hitung pemungutan suara ini. Aku, Yun Feixia tidak setuju. Kami juga tidak setuju. Murid dari 4 akademi besar bicara serempak dalam seketika. Ini. Ekspresi wajah Zhou Kui tampak semakin buruk ketika melihat pemandangan tersebut. Hasil pemungutan suara menunjukkan ada lebih dari setengah murid baru tidak setuju dengan hasil kompetisi. Jadi Ye Yan harus menerima tantangan dari 3 orang. Yun Feixia bicara lagi dengan nada suara yang terdengar sangat dingin. Mendengar hal itu, meski Gao Qiu ingin menolak juga tidak bisa. Kemudian, Gao Qiu menghirup napas panjang sambil berkata, Kalau begitu, Ye Yan harus menerima tantangan. Kalau berhasil menang, baru bisa ditetapkan sebagai juara satu dalam kompetisi. Kalah dengan 1 orang penantang pun tidak boleh. Ye Yan harus memenangkan ketiga ronde itu. Hal itu membuat Ye Yan tersenyum, lalu menjawab. Baik. Apa dia sudah setuju? Apa dia tidak terlalu cepat menyetujuinya?
Hal itu membuat semua orang tertegun, bahkan Zhou Kui juga tidak menyangka. Haha. Jinting langsung tertawa terbahak-bahak. Kelihatannya, pemenang sesungguhnya dari kompetisi murid baru tahun ini belum dapat dipastikan. Zhou Kui, apa menurutmu Ye Yan akan memenangkan ketiga ronde itu? Takutnya satu ronde pun tidak akan menang. Ucapan itu membuat Zhou Kui menggertakkan gigi dengan kesal. Penampilan Ye Yan memang cukup baik, tetapi Zhou Kui tahu kemampuan bertarung Ye Yan dalam ledakan terkuat hanya berada di alam spiritual lapisan ke-6. Sementara Lu Wen dan Mu Xiang berada di tingkat kultivasi alam spiritual lapisan ke-7. Yun Feixia sendiri telah mencapai alam spiritual lapisan ke-8. Tubuh mereka mengandung kekuatan tubuh suci, bagaimana mungkin Ye Yan akan memenangkan 3 pertarungan itu? Sepertinya tidak perlu dipikirkan lebih jauh, takutnya juara 1 akan jatuh ke tangan Yun Feixia. Siapa dari kalian di 4 akademi besar yang ingin bertarung denganku? Teriak Ye Yan dengan raut wajah kaku. Wus! Sesuai dugaan, Lu Wen, Mu Xiang, Yun Feixia langsung berjalan maju. Kalian mau merawat luka terlebih dulu baru bertarung atau mulai sekarang juga? Tanya Ye Yan. Ye Yan, apa perlu merawat luka sampai sembuh baru melawanmu? Benar sekali. Kekuatanku sudah hampir kembali semua setelah meminum pil obat. Aku dapat mengalahkanmu cukup dengan 1 tangan saja. Tatapan mereka bertiga tampak mendesak dan penuh ancaman. Ye yang tersenyum kecil ketika melihat pemandangan tersebut, lalu berkata, Aku tidak akan mengambil keuntungan dari kalian. Tidak perlu juga mengadakan 3 ronde. Kalian bertiga dapat menyerang secara bersamaan. Kalau masih belum cukup, kalian masih bisa mencari 7 orang lagi. 10 orang menyerang bersama-sama. Bukankah kalian tidak menyetujui hasil kompetisi? Aku, Ye Yan akan menghajar kalian sampai kalian puas. Bab 94, tidak terima maka serang secara bersamaan. Keheningan total kembali melanda lapangan Gunung Wanyan. Raut wajah semua orang tampak rumit, bahkan Zhou Kui juga merasa sangat terkejut. Kenapa? Masih belum cukup? Baiklah, kalian dapat memilih 20 orang. Teriak Ye Yan dengan nada dingin sambil menatap Yun Feixia dan yang lainnya. Apa benar dia mau 1 orang melawan 20 orang? Apalagi 20 orang siswa baru yang sangat bertalenta. Arogan sekali! Bentak Muang dan Zhang Qiao yang merupakan murid senior. Kenapa? Apa kalian juga ingin ikut turun tangan? Ayo, silakan. Tatapan Ye Yan langsung terfokus pada Muang, Zhang Qiao dan yang lainnya. Ye Yan masih ingat bagaimana tatapan dingin mereka pada dirinya ketika berada di altar spiritual kuno. Terutama Muang yang merupakan kakak dari Mu Xiang. Apa? Saat ini raut wajah banyak orang tampak berubah. Apa kamu sedang menantang kami para murid senior? Muang menatap Ye Yan dengan tatapan tajam dan dingin. Menantang? Ye Yan tersenyum kecil. Apa kalian pantas untuk aku tantang? Aku hanya merasa kalian sepertinya tidak terima. Bagaimana kalau aku langsung mengalahkan kalian secara bersama-sama? Sebelumnya saat berada di altar spiritual kuno, Ye Yan telah menggunakan kekuatan tubuh raja dengan energi 10.000 atribut untuk memeriksa energi tenaga dalam mereka. Seperti Muang, tingkat kultivasinya berada di alam spiritual lapisan ke-9, sementara Zhang Qiao berada di alam spiritual lapisan ke-8. Memangnya kenapa jika mereka semua menyerang secara bersamaan? Apa yang perlu ditakutkan Ye Yan? Ye Yan masuk ke Akademi Wanyan bukan untuk dihina. Apa mereka tidak terima? Boleh. Kalau begitu, aku akan membuat mereka benar-benar menerima kekalahannya.
apalagi setelah mengalami pertarungan di altar spiritual kuno. Ye Yan merasakan dengan jelas pergerakan senjata suci di dalam tubuhnya. Ada sebuah kekuatan yang sedang berputar di dalam pusat pelatihan Gi Jin milik Ye Yan. Pertarungan adalah cara terbaik untuk meningkatkan kultivasinya. Oleh karena itu, kini dia berada di ujung tingkat alam spiritual lapisan ketiga, dan jaraknya sudah sangat dekat dengan alam spiritual lapisan ketiga. Heh! Kali ini Muang yang mendengus dingin. Namun, Jinting yang menyahut. Ye Yan, kamu pasti tahu tidak akan menang melawan mereka, jadi sengaja mencari alasan. Setidaknya akan memalukan jika kalah dari 1 orang, tetapi tidak akan malu jika kalah dari 20 orang. Semua orang tampak mengerti siasat Ye Yan saat mendengar ucapan tersebut. Ternyata itu rencana si bocah. Kemampuan tidak hebat, tetapi siasatnya banyak juga. Gumam beberapa orang murid. Konyol sekali, kata Ye Yan sambil tertawa dingin di dalam hati. Pertarungan ini kita selesaikan dengan cepat. Ayo mulai. Selanjutnya, salah seorang tetua dari akademimu berbicara. Tampak jelas jika mereka telah tidak sabaran. Aku duluan. Lu Wuwen berjalan maju dengan tatapan galak. Dia berada di alam spiritual lapisan ke-7, dan dia dapat mengalahkan Ye Yan dalam sekejap mata. Wus! Semua orang yang berada di sana segera menyingkir begitu mendengar ucapan Lu Wuwen. Ye Yan, hati-hati, kata Zhou Kue. Jangan memaksakan diri. Zhou Kue mengatakan hal itu demi kebaikan Ye Yan sendiri. Bagaimanapun juga, Ye Yan telah berada dalam situasi tersebut. Zhou Kue dapat merasakan kemurkaan Lu Wuwen, Mu Shang, dan Yun Feixia. Takutnya Ye Yan akan berakhir mengenaskan jika terlalu memaksakan diri. Awalnya juara 1 telah jatuh di Akademi Huo, tetapi sekarang... Zhou Shan dan Zhou Yue menghela napas panjang. Boom! Tepat pada saat itu, sebuah gi kuat meledak dari tubuh Lu Wuwen. Alam spiritual lapisan ke-7, dentuman suara angin riuh. Hahaha. Jinting tersenyum kecil melihat pemandangan tersebut. Selanjutnya, kehormatan Ye Yan dan seluruh Akademi Huo akan lenyap tanpa bekas. Ye Yan, setelah ini aku akan membuatmu tahu dengan jelas. Lu Wuwen baru berbicara. Namun, tatapan Ye Yan saat ini tampak kaku. Puncak dari kekuatan alam spiritual lapisan ketiga meledak dengan tiba-tiba, sementara kekuatan roh juga ikut muncul. Saat ini, kekuatan Ye Yan sama dengan kultivator di tingkat alam spiritual lapisan kelima. Berbagai kekuatan lain dalam tubuh Ye Yan ikut bermunculan dalam sesaat. Namun, kekuatannya juga belum aktif semua. Tidak perlu mengerahkan seluruh kemampuan untuk melawan Lu Wuwen. Pedang menembus langit, teriak Ye Yan, lalu energi spiritualnya berubah menjadi sebuah pedang. Tiba-tiba pedang terangkat dan mengeluarkan aura pembunuh yang sangat kuat dalam sekejap, lalu menyerang dengan dahsyat sambil melawan arah angin. Apa? Raut wajah Lu Wuwen tampak kaku. Seluruh tenaga yang berada di dalam tubuhnya telah berkumpul untuk membentuk tameng. Krak! Tameng telah hancur dan energi pedang menancap ke seluruh perlindungan Lu Wuwen. Ada goresan luka sayatan pedang di wajah Lu Wuwen, sementara Ye Yan mengendalikan pedang yang terhenti tepat di samping leher Lu Wuwen. Semua orang yang berada di sana sangat terkejut melihat pemandangan ini. Apa Lu Wuwen sudah kalah hanya dalam 1 jurus? Kekuatannya telah menyamai tingkat alam spiritual lapisan ke-7. Apa Ye yang tidak mengerahkan seluruh tenaganya ketika berada di altar spiritual kuno? Apa tubuhnya mengandung tubuh suci? Terdengar banyak orang yang bergumam tentang hal itu. Tatapan wakil ketua akademi tampak sedikit tercengang.
Ye Yan pasti bukan pemilik dari tubuh suci biasanya. Pertarungan yang melampaui tingkatan tubuh suci sangat sulit untuk dilakukan. Takutnya Ye Yan memiliki tubuh suci tingkat atas. Putra Yi Xiaotian memang hebat. Mungkin Akademi Wanyan telah benar-benar menyambut kedatangan murid bertalenta yang sebenarnya. Kalau memang benar, kali ini aku akan berusaha keras demi Akademi Wanyan dan tidak akan membiarkan siapapun melukainya, kata Gao Qiu dalam hati. Kamu sudah kalah, kata Ye Yan sambil menatap Lu Wen. Saat ini Wen tampak nyaris kehilangan kesadarannya. Dia tidak menyangka akan kalah telak dengan mudah. Bahkan dia tidak mampu mengadang satu pedang dari serangan Ye Yan. Kekuatan bocah itu tidak biasa. Kalian berdua cepat minum pil obat ini. Setelah stamina kalian benar-benar pulih baru bertarung dengannya, kata Jinting sambil melihat ke arah Mu Shang, Yun Feixia, lalu langsung mengeluarkan 2 butir pil obat. Tatapan mata Gao Qiu tampak kaku ketika melihat ke arah obat tersebut. Dia tidak bicara apapun setelah melihat itu hanya obat pemulih stamina biasa. Pil obat tersebut dapat dengan cepat memulihkan energi spiritual di dalam tubuh, selain itu juga tidak ada kegunaan lainnya. Mu Shang dan Yun Feixia mengangguk ketika mendengar hal tersebut. Mereka juga tidak berani bertindak ceroboh lagi. Kemudian, segera menelan pil obat dan masuk ke dalam kondisi pelatihan tenaga dalam. Mengenai Jinting, dia malah melihat ke arah Ye Yan sambil berkata, Ye Yan, mereka baru saja mengalami pertarungan sengit. Tenaga dalam di tubuh mereka belum pulih untuk sepenuhnya. Pertarungan kalian harus menunggu sampai seluruh tenaga dalam mereka pulih kembali baru adil. Jadi, kamu harus menunggu mereka 1 jam lagi. Heh. Ye Yan tertawa kecil, siapa yang tidak mengalami pertarungan sengit? Namun, Ye Yan hanya berkata dengan santai. 1 jam saja tidak masalah. Kalau masih belum cukup, aku dapat menunggu mereka selama setengah tahun. Kamu! Tatapan mata Jinting tampak dingin, tetapi dia hanya mendengus dingin sambil berkata, Ye Yan, kamu tunggu saja. Seharusnya tadi adalah batasan akhir kekuatanmu. Namun, bukan batas kekuatan mereka. 1 jam kemudian, kamu akan paham posisimu di Akademi Wanyan yang sebenarnya. Ketika mendengar ucapan Jinting malah membuat Ye Yan malas menggubrisnya. Saat ini Ye Yan juga duduk bersila, lalu mengalihkan tubuh suci tingkat atas untuk melatih senjata suci di dalam tubuhnya. Boom! Senjata suci di dalam tubuh Ye Yan berdentum keras dan masih berontak. Namun, setelah melalui 1 ronde pertarungan membuat energi Ye Yan semakin kaut. Kini sepasang mata Ye Yan tertutup dan dengan niat yang sangat kuat. Kemudian, Ye Yan berteriak dalam hati. Latih! Tubuh suci tingkat atas juga berotasi dengan kuat. Ada kekuatan yang tersebar dari dalam senjata suci, lalu Ye Yan mengendalikan kekuatan tersebut hingga mengalir ke dalam pusat pelatihan energi jin. Tameng alam spiritual lapisan ketiga langsung hancur dalam seketika. Hal sama juga terjadi pada kekuatan roh milik Ye Yan. Saat ini, baik kekuatan roh maupun energi spiritual Ye Yan juga telah masuk ke tingkat alam